Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 63. Terdiri dari 12 ayat, kita akan baca semua. Mazmur 63. Demikian firman Tuhan. Judul berikutnya adalah Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan suatu kejutan. Setiap kita tentu berharap mendapatkan kejutan yang membuat hati kita bersukacita, hati kita senang, hati kita gembira. Ya, tentu kejutan-kejutan yang baik, yang menyenangkan bagi kita. Namun kita juga tidak dapat menghindar kalau tiba-tiba kejutan yang tidak menyenangkan datang menghampiri hidup kita tanpa kita bisa menghindar. Sehingga dari satu kehidupan yang baik, kehidupan yang lancar-lancar saja, penuh gairah, berubah menjadi satu kehidupan yang lesu, menguras satu energi yang cukup besar, dan menyita satu perhatian yang sangat banyak. Boleh dikatakan kita seperti dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu menunjukkan satu keadaan yang tidak baik, yang kering, yang tandus. Sejauh
mata memandang adanya hanya pasir dan pasir, ya panas, gersang, tidak ada kehidupan. Gambaran kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Pengalaman kehidupan di padang gurun yang tidak mengenakan bagi setiap kehidupan. Mungkin kita sudah pernah mengalaminya, atau saat ini kita sedang menghadapinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud pernah mengalami masa-masa padang gurun ini. Di dalam kitab Mazmur 63 yang kita baca tadi ditulis ketika Daud sedang ada di padang gurun. Ayat yang pertama tadi dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun. Suatu kehidupan yang tentu tidak diharapkan. Satu kehidupan tentu tidak menyenangkan, tetapi itulah yang tidak bisa dihindari, yang terjadi pada kehidupan Daud pada waktu itu. Kalau kita merenungkan Daud, seorang anak yang dibedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Ketika dia diangkat oleh Tuhan, diurapi melalui Nabi Samuel menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul, Daud tidak langsung naik ke atas tahta menjadi raja bagi bangsa Israel, tapi justru hidupnya dikejar-kejar oleh Saul, bahkan akan dibunuh oleh Saul. Tentu itu bukan satu keadaan yang enak dan diharapkan oleh Daud pada waktu itu, tapi itu terjadi pada Daud. Demikian juga ketika sudah menjadi raja, punya kuasa yang besar, punya otoritas yang besar, tetapi justru Daud pada waktu itu dikhianati, bukan oleh orang lain, tapi justru oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Kemudian mengakibatkan Daud harus lari dari kerajaan bersama-sama orang-orang yang diharapkan tetap mendukung dia. Ya. Tapi apa yang terjadi? Justru orang kepercayaan, penasehatnya sendiri, yaitu Ahitofel, juga kemudian bersekongkol dengan Absalom. Bahkan juga ada lagi yang lain, Simei. Dia mentertawakan, bahkan kemudian mengutukinya. Nah, kondisi yang seperti ini tentu kondisi yang tidak diharapkan, tidak menyenangkan, menyakitkan. Tetapi itulah yang terjadi pada Daud. Nah, ketika Daud lari ada di padang gurun, apa yang dilakukan oleh Daud? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita saat-saat mengalami masa-masa dalam tanda kutip padang gurun yang menyakitkan, gersang, tandus,
tidak ada kehidupan, boleh dikatakan masa-masa yang sulit. Perjalanan kehidupan yang tidak terlepas dari pergumulan yang membuat hati menjadi tertekan, yang membuat jiwa kita menjadi kering dan tandus. Mari kita belajar dari Daud ketika Daud mengalami padang gurun, hidup yang tertekan, tidak mengenakan, ya, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yang dilakukan Daud adalah mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran rohani. Daud mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran rohaninya. Di dalam ayat 2 dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Daud seorang raja yang hatinya haus merindukan akan Allahnya. Sekalipun ada di masa-masa yang sukar, sekalipun ada di padang gurun, Daud tidak mengizinkan hal-hal yang sukar, keadaan-keadaan yang tidak baik yang terjadi pada dirinya itu mempengaruhi relasinya, hubungannya, keintimannya dengan Tuhan. Dia tidak menjadi putus asa, dia tidak menjadi menyerah, dia tidak menjadi ngelokro, meninggalkan Tuhan, tidak. Justru dalam keadaan yang seperti itu, Daud rindu akan Tuhan, membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Daud katakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Ungkapan Daud ini kalau kita renungkan, sungguh Daud punya satu relasi hubungan keintiman yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dia menyebut Allah itu adalah Allahku secara pribadi. Engkau adalah Allahku. Disitulah Daud merasakan akan kedekatannya dengan Tuhan, menunjukkan hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan, sehingga mendatangkan hasrat, kerinduan, kemauan yang sangat kuat untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan, untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Digambarkan bagaikan tanah kering yang tandus tiada berair. Saya suka bercocok tanam. Dan setiap kali tanaman-tanaman itu pasti diperhatikan. Kalau kurang air, disiram air. Kalau daunnya kuning, ya dipupuk. Ya, apalagi tanaman di pot, ya pasti memerlukan perhatian yang sangat besar. Nah, suatu ketika saya bersama keluarga harus
meninggalkan rumah beberapa hari. Saya berharap bahwa nanti pasti turun hujan sehingga tanamannya tetap bisa hidup. Tapi ternyata beberapa hari itu tidak turun hujan. Maka tanaman-tanaman itu ketika kami datang ke rumah, semua sudah layu. Bahkan sudah ada yang mati karena ada di dalam pot. Nah, kemudian saya perhatikan ada satu tanaman di dalam pot yang masih seger, masih hidup. Dan kemudian saya dekati, kenapa ini yang lain mati kok ini masih hidup? Nah, ternyata tanaman itu potnya pecah dan akar-akarnya bisa menjangkau tanah yang ada di bawahnya, sehingga bisa tetap mendapatkan air sekalipun sedikit dan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu, sehingga masih tetap seger, masih tetap hidup. Tanaman tahu persis apa kebutuhannya. Ya. Ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang ada di sekitarnya, maka dia berusaha ya untuk menjangkau dengan cara yang bisa dilakukan sehingga bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu suatu ilustrasi. Orang yang mengalami kehausan adalah orang yang paling dapat menikmati kesegaran ketika dia diberi segelas air. Orang yang paling dapat menikmati kekenyangan ketika orang itu mendapatkan sepiring nasi. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hatinya rindu akan Tuhan, dialah yang akan mendapatkan kesegaran secara rohani, kesegaran secara jiwani. Maka Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat 3 sampai ayat 6 dia katakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Maka bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku akan memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ketika Daud haus akan Tuhan, rindu akan bersekutu dengan Tuhan, maka saat-saat itulah Daud bisa merasakan bagaimana kekuatan yang daripada Tuhan, bisa merasakan kemuliaan Tuhan, bisa merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, tangannya terangkat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika jiwanya disegarkan, rohnya disegarkan, apa yang sedang dihadapi oleh Daud pada waktu itu tidak mempengaruhi hidup rohaninya,
Dia tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, bisa merasakan bagaimana kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang dialami oleh Daud. Ketika menghadapi kehidupan padang gurun yang mendatangkan kesusahan, menyakitkan, bahkan membuat menderita, Daud berketetapan hati untuk mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah Daud memperoleh segala-galanya. Sehingga jiwanya disegarkan, rohnya dikuatkan oleh Tuhan. Dan itu akan sangat mempengaruhi di dalam kehidupan Daud. Ini yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama yaitu Daud mencari Allah untuk mendapatkan kekuatan dan kesegaran dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, Daud selalu mengingat-ingat pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Ayat 7 dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dikatakan, apabila aku ingat kepadamu. Artinya bahwa ketika Daud menghadapi masa-masa yang pelik, sukar di dalam hidupnya, Daud itu mengingat-ingat pertolongan dari Tuhan di masa-masa yang lalu. Sekalipun ada di padang gurun, Daud terus mengingat-ingat. Ya, dikatakan bukan hanya sekedar ketika ada waktu, tetapi dikatakan Daud merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Ya, artinya ketika sedang mau tidur, bahkan dibawa sampai tidur, sampai bangun tidur kembali, Daud itu mengingat-ingat akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka di dalam ayat 8 tadi dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Daud tidak berkata engkau akan menjadi pertolonganku, tetapi Daud mengatakan engkau telah. Ya, artinya sudah. Yang lalu-lalu Tuhan sudah menolong. Yang lalu-lalu Tuhan senantiasa menyertai. Yang lalu-lalu Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Dan Daud percaya bukan saja pada waktu yang lalu saja, tetapi pada waktu ini dan yang akan datang, Tuhan pasti tetap menjadi penolongnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan bagi setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Sebab di dalam firman Tuhan itu tertulis, tercatat apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk umatnya yang sangat dikasihinya.
Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan, tapi Tuhan selalu Immanuel, ada bersama-sama dengan umat yang dikasihinya. Bukan saja menyertai di sepanjang kehidupannya, tapi juga pertolongan demi pertolongan, tidak pernah henti-hentinya Tuhan nyatakan bagi orang yang mengasihinya. Maka mengingat-ingat akan kasih dan pertolongan Tuhan itu perlu bagi kita semua. Apa yang sudah Tuhan kerjakan pada masa-masa yang lalu, Tuhan juga akan kerjakan pada masa-masa kini dan pada masa-masa yang akan datang. Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Maka perlu kita terus mengingat-ingat. Daud senantiasa mengingat-ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak pernah melupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga membuat imannya semakin dikuatkan. Imannya semakin diteguhkan. Harapannya semakin pasti di dalam Tuhan. Ketika menghadapi kehidupan padang gurun, Daud tidak pernah mundur sedikit pun. Daud tidak pernah gelisah sedikit pun. Tetapi Daud tetap tegar untuk menghadapinya. Hal-hal yang tidak bisa dihindari. Apa yang bisa dilakukan? Mencari Tuhan yang pertama. Tapi yang kedua, agar supaya imannya diteguhkan, Daud senantiasa mengingat-ingat pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan pada masa-masa yang sudah berlalu dan mempercayai bahwa pertolongan Tuhan tetap ada pada masa-masa yang akan datang. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan telah menolong dan tetap akan menolong pada masa-masa yang akan datang. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Ini yang perlu bagi kita semua. Sehingga iman kita diteguhkan, pengharapan kita kuat di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Daud ketika ada di padang gurun. Dalam menghadapi keadaan seperti itu, Daud tetap tenang. Karena percaya Tuhan pasti akan bertindak. Di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 dikatakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah, sebab orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Dalam firman Allah yang hidup, bersumpah itu diartikan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Allah akan bertindak. Ketika Daud memiliki iman akan pertolongan Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka hidupnya menjadi tenang. Ya. Hidupnya menjadi tenang, tidak bingung, ya, tidak piye-piye, ya, takut, khawatir dan lain sebagainya. Tapi menghadapi segala tantangan, masalah yang ada itu tenang, tidak gerusah-gerusuh dalam bertindak, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya. Tuhan pasti akan bertindak. Maka Daud katakan, orang-orang
yang berikhtiar untuk mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Siapa yang melakukan? Dia percaya bahwa Tuhanlah yang membela Daud. Bahwa Tuhanlah yang akan membentengi Daud. Bahwa Tuhanlah yang akan berperang melawan lawan-lawannya demi Daud. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan, itulah yang dilakukan Tuhan. Ya, bahkan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Ya. Maka Rasul Paulus juga mengatakan, aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Artinya bagi orang-orang yang senantiasa rindu akan kehadiran Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan semua kepada Tuhan, mau hidup menurut akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pasti Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini, di mana pandemi virus corona masih ada, khususnya di Indonesia, bahkan masih ada di bangsa-bangsa lain, bukan saja mendatangkan penyakit yang kita tahu, tapi juga akibat dampak dari virus corona ini sungguh sangat luar biasa, mempengaruhi dalam seluruh kehidupan, dan ini dirasakan hampir seluruh rakyat, khususnya yang ada di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, kehidupan seperti ada di padang gurun ini? Firman Tuhan melalui Raja Daud mengungkapkan kebenaran. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, bagaikan air yang tandus, ya, kerinduan yang sangat mendalam untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Sebab disitulah kita akan disegarkan roh kita, kita akan dikuatkan jiwa kita. Ya. Tapi juga kita terus mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, seperti Daud mengingat-ingat. Ya. Di dalam segala kesempatan, Daud mengingat-ingat, dan ketika ingat akan pertolongannya Tuhan, kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan, itu akan membuat imannya kuat, kepercayaannya kuat, pengharapannya penuh hanya kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika menghadapi keadaan-keadaan yang sedemikian, tidak menjadi bingung, tidak menjadi gerusah-gerusuh, tetapi Daud tetap tenang. Dia percaya Allah pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, dan akhirnya semua bisa dihadapinya oleh karena memang Tuhanlah yang menjadi penolong. Memang Tuhanlah yang menyertai. Maka dikatakan Daud berhasil di dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai Daud. Kalau Tuhan menyertai bukan sekedar menyertai, tapi Tuhan pasti juga bertindak. Ebenezer, menolong dan terus menolong, menyatakan kasih dan kuasanya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biar firman Tuhan ini bisa menguatkan kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.